Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsanuddin Ma'arif dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktek ibadah yang berkaitan dengan sholat. Sholat merupakan suatu ibadah wajib dalam agama Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholat juga disebut sebagai tiang agama umat Islam. Nah, sholat wajib ini ada 5, yakni sholat subuh, sholat zuhur, sholat asyar, dan sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, dalam melakukan tata cara sholat ini, seseorang itu harus melakukan niat terlebih dahulu. Nah, berikut adalah niat sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi raqataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat sholat asyar, usolli fardhu asyri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Kemudian untuk sholat maghrib, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Kemudian untuk sholat isya dan bacaan usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Setelah itu seseorang pun melakukan takbiratul ihram, yakni mengangkat kedua tangannya sambil mengucap lafaz Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, seorang itu membaca doa iftitah. Doa iftitah ini bacaannya adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyriqin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selanjutnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah itu seperti biasa, ya, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya adalah membaca surah pendek. Surah pendeknya boleh apa saja. Saya contohkan di sini surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya, setelah membaca surah pendek, seorang melakukan ruku dengan bacaannya Subhana rabbiyal azim wa bihamdih secara 3 kali. Setelah ruku, seorang melakukan gerakan itidal dengan bacaannya adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'im ba'du. Kemudian seorang pun melakukan sujud. Sujud memiliki bacaan seperti ini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah sujud, seseorang melakukan duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud memiliki bacaan seperti ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud kedua bacaannya seperti tadi. Nah, dalam sholat itu setelah gerak-gerakan tadi tentunya ada juga tahiyat. Tahiyat itu dibagi menjadi 2, yakni tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat awal biasanya dilakukan pada ketika sholat telah mencapai 2 rakaat. Nah, bacaan tahiyat awal ini seperti ini.
At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian dan melanjutkan sholatnya. Sedangkan untuk tahiyat akhir, awalnya itu sama seperti tahiyat awal, seperti sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namun kemudian dilanjutkan dengan bacaan ini. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian mengucapkan salam dan menengok ke kanan ke kiri. Setelah itu dari sholat pun kita mendapatkan beberapa dampak atau manfaat. Yang pertama, untuk kesehatan, manfaat sholat itu meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan kesehatan pencernaan, dan mengurangi tingkat stres dalam seseorang. Selanjutnya adalah sholat jamak takdim dan jamak takhir. Sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim adalah melaksanakan dua sholat yang dijamak pada waktu sholat pertama, misalnya sholat zuhur dan asyar pada waktu zuhur. Nah, tata cara sholat jamak takdim adalah tartib. Maksudnya adalah mendahulukan sholat yang pertama lebih dulu daripada sholat yang kedua. Misalnya melakukan sholat jamak takdim pada waktu zuhur dan mendahulukan sholat zuhur terlebih dahulu ketimbang sholat asyar. Kemudian juga niat jamak takdim dilakukan dalam sholat yang pertama. Sebagai contoh, pada jamak sholat zuhur dan asyar berbunyi usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an mal asyri jama taqdimin ada'an lillahi ta'ala. Nah, kemudian melakukan sholat seperti biasa, sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian sholat asyar. Selanjutnya adalah jamak takhir. Jamak takhir adalah melaksanakan atau menjamakkan dua sholat yang dilakukan pada waktu sholat kedua. Misalnya melakukan sholat jamak zuhur dan asyar tapi dilakukan pada waktu sholat asyar. Nah, tata cara jamak takhir ini niatnya adalah jamak takhir dilakukan dalam waktu sholat yang pertama. Terdapat lafaz niat sholat zuhur dan asyar jamak takhir ini seperti ini. Usolli fardhu zuhri raka'atin majmu'an mal asyri jama takhirin lil ada'an lillahi ta'ala. Selanjutnya, manfaat sholat jamak takdim dan jamak takhir. Nah, manfaatnya adalah membantu kita untuk menambal atau mengkodok sholat yang tidak terlaksanakan sebelumnya maupun yang akan datang jika kita berpergian dalam jarak yang sangat jauh dan kondisi untuk sholat itu sangat tidak memungkinkan. Jadi kita bisa melakukan sholat jamak itu karena pada dasarnya sholat itu merupakan ibadah yang wajib dan harus dilakukan. Kemudian sholat Jumat. Sholat Jumat dilakukannya biasa pada hari Jumat tentunya, dan diwajibkan atau dianjurkan untuk para lelaki yang dilakukan pada waktu yang sama dengan azan sholat duhur. Nah, tata cara sholat Jumat ini yang pertama adalah membaca niat, dan bunyinya adalah usolli fardhu Jumat
jum'ati raq'ataini mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian melanjutkan sholat seperti biasa mengikuti imam dan tumaninah. Nah, setelah itu terdapat manfaat sholat Jumat. Ada beberapa manfaat sholat Jumat. Yang pertama, menghapus dosa, mendapatkan pahala yang banyak setiap melangkahkan ke arah masjid untuk sholat Jumat, dan mencukupkan nikmat. Setelah sholat Jumat terdapat sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nah, sholat Idul Fitri itu dilakukan biasanya pada saat akhir bulan Ramadan setelah berpuasa sebulan penuh pada hari raya Idul Fitri. Dan tata caranya adalah seperti sholat biasa, namun terdapat perbedaan dari niat dan pada takbiratul ihram. Bacaan niatnya adalah usolli sunnatan idil fitri raqataini ada ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihramnya itu pada rakaat pertama dilakukan sebanyak 7 kali. Kemudian dilanjutkan seperti sholat biasa, dan pada rakaat yang kedua kembali takbiratul ihram, namun jumlah takbiratul ihramnya itu berjumlah 5 kali. Nah, selanjutnya dilanjutkan seperti sholat biasa dan akhirnya salam. Nah, terdapat beberapa manfaat dalam sholat Idul Fitri, yakni mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan silaturahmi sesama muslim, dan sebagai perayaan kemenangan umat Islam karena Idul Fitri, dan menunjukkan ukhuwah Islamiyah dan kekuatan agama Islam. Selanjutnya ada sholat Idul Adha. Nah, sholat Idul Adha juga cukup mirip dengan sholat Idul Fitri, namun berbeda dengan niatnya saja. Nah, yang pertama adalah niatnya. Niatnya ini berbunyi usolli sunnatan li'idil adha raq'ataini mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram seperti Idul Fitri tadi. Takbiratul ihramnya pada yang pertama berjumlah 7 kali, dan yang kedua pada rakaat kedua berjumlah 5 kali. Setelah itu melanjutkan sholat seperti biasa, kemudian juga mendengarkan khutbah. Terdapat makna dan manfaat dalam sholat Idul Adha, yakni menyempurnakan ibadah kurban dan menghapus segala dosa dalam 1 tahun. Selanjutnya sholat mayat. Terdapat tata cara untuk sholat mayat. Yang pertama, takbiratul ihram. Di sini dalam sholat mayat ini terdapat 4 takbir dan berbeda dengan sholat biasa. Sholat mayat ini hanya melakukan takbiratul ihram sebanyak 4 kali dan tidak melakukan ruku, itidal, dan sebagainya. Takbir pertama membaca niat dan Al-Fatihah. Kemudian doa dari takbir pertama adalah usolli ala hadzal mayyiti fardhan lillahi ta'ala. Kemudian dilanjut takbir kedua. Takbir kedua itu membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian dilanjut untuk takbir ketiga, berdoa dengan jenazah. Takbir ketiga ini memiliki doa seperti ini. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian dilanjut kepada takbir keempat, yang bacaannya itu seperti ini.
Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahfinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian salam. Dan sholat mayat ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mendatangkan pahala dan mendoakan jenazah yang telah meninggal. Dan jika kita berdoa tentang kebaikan, maka akan dikabulkan. Selanjutnya ada sholat qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Mengenai jumlah sholatnya itu ada 12 rakaat, yakni 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat sesudah zuhur, dan 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Selanjutnya adalah tata cara sholat. Tata cara sholatnya itu seperti biasa, sholat biasa seperti sholat wajib, namun niatnya itu berbeda. Yang pertama, contohnya niat untuk sebelum sholat subuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata syubhi raq'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Kemudian untuk sholat ba'diyah, sholat setelah isya. Usolli sunnatal isya raq'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Dan kemudian melakukan sholat seperti biasa. Dan sholat qobliyah dan ba'diyah ini memiliki manfaat, yakni dibangunkan di rumah di surga dan lebih baik dari dunia dan seisinya, kemudian diharamkan dari api neraka. Selanjutnya merupakan sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan salah satu sholat sunnah yang memiliki 2 rakaat. Nah, sholat tahajud ini kurang lebih mirip seperti sholat pada umumnya, namun terdapat perbedaan dalam niat sholat dan ada doanya juga. Nah, berikut niatnya ini seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tahajudi raqataini lillahi ta'ala. Kemudian melakukan gerakan-gerakan sholat dan doanya juga sama seperti sholat biasa. Dan pada akhir sholat dan setelah salam itu terdapat doa sholatnya itu, yaitu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi walakal hamdu antal haqqu wa adukal haqqu wa qawlukal haqqun wan nabiyukan haqqun wa muhammadun haqqun was-saka'atu akun. Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bi'a khassamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamu wa ma akhtartu wa man astartu wa ma alantu antal muqaddiman wa antal muakhiru la ilaha illa anta ilaihi la ilaha illa anta. Nah, manfaat dari sholat tahajud ini memiliki beberapa manfaat atau makna, seperti doa kemungkinan akan terkabul, penghapus atau pencegah dosa, dan jembatan untuk masuk surga, dan amalan yang akan sangat membantu di akhirat. Selanjutnya ada sholat hajat. Nah, sholat hajat ini sama seperti sholat pada umumnya, namun niatnya itu yang berbeda dan doanya juga berbeda. Nah, niatnya itu seperti ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal hajati rok'ataini lillahi ta'ala. Doa hajat ini berbunyi seperti ini. La ilaha illallah halimul karimu subhanallah rabbul arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin la tad'a lana dhanban illa ghafartu wa la hamman illa farajtahu wa la hajjatan hiya laka rizon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Terdapat manfaat dari sholat hajat ini seperti mempercepat doa untuk terkabul, terhindar dari bahaya, dan agar bisa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Dan selanjutnya ada sholat istikharah. Sholat istikharah itu merupakan juga salah satu sholat sunnah yang berisi 2 rakaat. Sholatnya sama pada umumnya, namun niatnya itu berbeda. Niatnya adalah usolli sunnatan istikharati rok'ataini lillahi ta'ala. Nah, kemudian sholat seperti biasa dan mengucap salam. Nah, manfaat sholat istikharah ini menyerahkan suatu hasil pilihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauh dari bisikan setan dan menghindari diri dari keburukan. Nah, selanjutnya ada sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang biasa dilakukan pada bulan Ramadan, dan sholat tarawih ini berbagai macam rakaatnya. Ada yang melakukannya 11 kali, ada yang 23 kali, dan sebagainya. Nah, sholat tarawih ini hampir mirip dengan sholat wajib biasa, namun niat dan tata caranya sedikit berbeda. Niatnya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tarawihi raq'ataini mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, membaca surat, ruku, dan sebagainya. Namun ketika setelah salam kemudian kembali duduk istirahat dan melakukan sholat lagi hingga mencapai rakaat 11 atau 23 itu. Kemudian setelah mencapai rakaat yang ditentukan, biasanya setelah tarawih itu membaca doa kamilin yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna bil imani kamilin walil faradi muaddin walisyati hafidin waliz zakati fa'ilin walima indaka talibin wali afwaka rajin wa bil huda mutamassikin wa anil lagwi mu'ridin wa fid du'a zahdin wa fil akhirati raghibin wa bil qadla radlin walin nama'i syakirin wa alal bala'i sabirin wa tahta lawa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin wa ilal hauli waridin wa ilal jannati dakhilin wa min sundusin wa istabrakin wa dibajin mutalabbisin wa min ta'amil zakati akilin wa min labbanin wa asalin musyafan syaribin wa bi akwabin wa abariko wa kasin wa syuhada'i wa syaliha wa husna ulaika rafiqan.
Zalikal fadlu syarifail mubarakah minas suda'il maqbun wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dilanjutkan sholat witir 3 rakaat. Niat sholat witir adalah sebagai berikut: usolli sunnatal witri salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an imaman lillahi ta'ala. Usolli sunnatal witri raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Atau jika sedang menjadi imam, usolli sunnatal witri salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat seperti biasa 3 rakaat, dan ketika salam membaca doa Subhanal malikil quddus subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh sebanyak 3 kali. Kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan oleh Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dan kemudian dilanjutkan dengan niat puasa. Nah, sholat tarawih dan witir ini memiliki beberapa manfaat, seperti mendapat pahala seperti orang yang sholat di Masjidil Haram, dapat pahala selama 40 tahun, di tingkat 1000 derajat, doa akan dikabulkan dan mendapat balasan surga Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat duha. Sholat sunnah duha merupakan salah satu sholat sunnah yang dilakukan pada pagi hari hingga menjelang sholat duhur. Dan sholat duha ini berisi 2 rakaat. Nah, tata cara sholat sunnah duha ini seperti sholat biasa, namun terdapat perbedaan dari niat dan doa setelah sholatnya itu. Nah, niat sholat sunnah duha ini berbunyi seperti ini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatad duha raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, melanjutkan sholat seperti biasa selama 2 rakaat hingga dan akhirnya salam. Dan setelah salam kemudian membaca doa Allahumma innad duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai wa anzilu wa in kana fil ardi fa akhriju wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana harraman fatahhirtu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadikas shalihin. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.